Coba perhatikan orang-orang di sekitar Anda. Ada yang setiap hari posting, ketika makan siang, difoto, diposting, ada pemandangan dari jendela, pencapaian kecil, bahkan suasana hati pagi hari, itu sukanya diposting. Tapi di sisi lain, ada juga orang yang akunnya itu nyaris sepi, sunyi. Scroll berapa lama pun, Anda hampir nggak pernah menemukan jejak mereka di media sosial. Pertanyaannya, apakah mereka nggak punya kehidupan yang menarik? Apakah mereka sedang baik-baik saja? Atau malah sebaliknya? Dan itulah yang akan kita bahas di video kali ini. Kita akan bedah 5 alasan psikologis kenapa orang yang paling jarang update status seringkali adalah orang yang paling damai dengan hidupnya. Stop, simpan dulu penilaian Anda karena nanti di yang alasan kelima adalah yang paling jarang dibicarakan dan kemungkinan besar akan merubah cara pandang kita melihat tombol posting itu. Alasan satu, validasi internal yang sudah matang. Dalam psikologi, ada dua sumber validasi yang menggerakkan perilaku kita. Yang pertama, itu suka disebutnya validasi eksternal, pengakuan, pujian, dan persetujuan yang datangnya dari orang lain. Yang kedua itulah validasi internal, rasa cukup, rasa berharga yang tumbuh dari dalam diri kita sendiri, tanpa perlu disaksikan oleh orang lain. Sayangnya, sebagian besar dari kita itu tanpa kita sadari lebih banyak bergantung pada yang pertama, yang eksternal. Ketika kita posting foto liburan dan kemudian buka handphone kita setiap beberapa menit untuk ngecek berapa banyak ya yang suka sama foto kita, itu ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam itu. Di sana itu ada yang terjadi. Bukan sekedar kita sharing foto, kesenangan, tapi ada bagian kecil dalam diri kita yang biasanya sedang nunggu konfirmasi bahwa pengalaman itu nyata. Bahwa itu berharga. Bahwa saya ada dan diperhatikan. Ini bukan sesuatu yang memalukan ya. Ini fitrah manusiawi umum, normal, wajar. Tapi di sisi lain, ada orang yang jarang posting dan biasanya mereka itu udah lewatin fase itu. Mereka udah menemukan sumber validasi di dalam dirinya sendiri. Ketika mereka berhasil mencapai sesuatu, rasa puasnya itu udah tuntas di dalam. Nggak perlu diumumin keluar. Ketika mereka menikmati makan malam yang lezat, pengalaman itu udah perfect buat dia tanpa harus diposting, tanpa harus ada yang menyaksikan. Keberhasilannya itu terasa cukup dalam dirinya. Bahkan ketika nggak ada satupun orang yang tahu. Psikologi biasanya itu menyebutnya kondisi ini sebagai tanda ego yang sehat. Bukan sombong, bukan tertutup, tapi stabil. Mereka nggak lebih membutuhkan persetujuan dari luar dibandingkan yang benar-benar diperlukan untuk menjalani hidup secara wajar. Tapi, validasi internal ini bukan satu-satu ceritanya. Ada lapisan yang lebih dalam lagi tentang bagaimana mereka memperlakukan momen berharga dalam hidup mereka yang menjadi alasan kenapa mereka tidak posting. Alasan kedua, menjaga kesucian momen. Pernah ada penelitian menarik tentang pengunjung museum yang diminta mengamati koleksi seni. Sebagian kelompok A itu diminta untuk memotret karya yang mereka lihat. Kelompok lain, kelompok B, itu diminta hanya mengamati. Hasilnya tahu nggak seperti apa? Kelompok A yang memotret itu mengingatnya lebih sedikit detail tentang karya yang sama-sama mereka lihat. Bukan karena mereka kurang cerdas ya, tapi karena sebagian perhatian mereka itu udah berpindah dari pengalaman ke dokumentasi. Ini yang disebut dengan digital mindfulness. Kesadaran bahwa ada momen-momen tertentu yang nilainya justru berkurang ketika kita sibuk merencanakannya untuk dikonsumsi oleh orang lain. Saat kamera udah terangkat, pikiran kita nggak lagi sepenuhnya ada di sana. Kita mulai berpikir soal pencahayaan, caption, reaksi orang lain. Kita hadir secara fisik, tapi sebagian besar perhatian kita udah berada di layar komentar yang belum terbuka. Orang yang jarang posting membuat pilihan yang berbeda. Mereka biasanya menghabiskan momen itu sepenuhnya. Merasakannya, menyerapnya, membiarkan dirinya menjadi bagian dari ingatan yang utuh. Bukan membungkusnya yang rapi, kemudian di-sharing ke yang lain. Jadi, ada keintiman dalam pilihan itu. Seolah-olah mereka berkata, momen ini terlalu berharga untuk saya bagi. Ini milik saya sepenuhnya. Dan ketika orang sudah terbiasa hadir secara penuh seperti itu, ada konsekuensi lain yang ngikutin. Soal energi mental dan apa yang mereka pilih untuk mereka lindungi. Alasan ketiga, privacy sebagai bentuk perlindungan energi mental. Privacy ini seringkali disalahpahami. Banyak orang yang ngira, yang bilang bahwa orang yang jaga privacy itu pasti menyembunyikan sesuatu, masalah, kegagalan, atau kehidupan yang gak semenarik yang orang kira. Padahal, privacy itu bukan melulu soal menyembunyikan. Privacy itu adalah soal memilih.
Setiap kali seseorang memposting sesuatu, mereka secara tidak langsung ngebuka pintu untuk opini yang sebenarnya nggak diminta sama dia. Untuk perbandingan yang sebenarnya bisa jadi melelahkan. Untuk ekspektasi orang lain yang mulai nempel dalam hidup mereka. Dan semua itu butuh energi untuk diprosesnya. Membaca komentar, ngerespon pertanyaan, ngejelasin keputusan hidup pada orang yang sebenarnya nggak terlalu berkepentingan. Semua itu menguras, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Nah, orang yang jarang update status ini paham secara intuitif. Mereka tahu bahwa tidak setiap pencapaian itu perlu diumumkan. Nggak perlu setiap kebahagiaan itu perlu dibuktikan. Dan nggak setiap babak baru dalam hidup mereka dibuka untuk tonton. Ada kebebasan yang nyata dalam diri mereka. Kebebasan untuk gagal tanpa penonton. Kebebasan untuk berubah tanpa harus menjelaskan. Kebebasan untuk bahagia tanpa tekanan untuk ngebuat orang lain tuh percaya bahwa kebahagiaan saya ini nyata loh. Mereka nggak nutup diri dari dunia. Mereka hanya sangat selektif tentang pintu mana yang akan mereka buka dan untuk siapa. Dua alasan berikutnya bergerak ke arah yang lebih sosial, tentang sebuah kompetisi yang mereka pilih untuk tidak ikuti. Dan tentang jenis koneksi yang jauh lebih memuaskan dari jumlah penonton manapun. Alasan keempat, keluar dari kompetisi curated life. Media sosial tanpa kita sadari sepenuhnya telah berubah menjadi sebuah arena. Bukan arena yang ada pengumumannya ya, bukan arena yang ada hadiahnya, tapi arena kompetisi psikologis yang berjalan diam-diam setiap hari. Siapa yang hidupnya paling menarik, paling produktif, paling bahagia, paling berhasil. Yang kita lihat di feed, itu seringkali bukan kehidupan nyata. Yang kita lihat adalah kehidupan yang udah diedit, yang udah disunting, yang udah dipilih-pilih. Foto yang dipilih dari 20 jepretan, caption yang ditulis beberapa kali, momen yang dipilih karena kelihatannya bagus, bukan yang real apa adanya, yang kelihatannya jujur. Inilah yang disebut curated life. Dan tekanan psikologisnya itu nyata bagi semua orang yang terlibat, baik yang posting maupun kita yang nonton. Orang yang jarang posting, bukan berarti mereka itu nggak punya kehidupan yang layak untuk ditampilkan. Mereka biasanya justru udah sampai pada kesadaran bahwa perlombaan ini nggak punya garis finish, nggak ada skor akhir. Nggak ada momen di mana seorang akhirnya menang di media sosial dan ngerasa cukup untuk selamanya. Karena itulah akhirnya mereka keluar, mereka nggak posting. Bukan karena kalah, tapi karena mereka tahu betul permainan apa yang sedang dimainkan tanpa disadari. Dan mereka memilih untuk nggak bermain di situ. Mereka punya standar keberhasilan sendiri yang nggak bergantung pada perbandingan orang lain. Bukan standar yang datang dari pencapaian, melihat pencapaian orang lain, tapi standar yang mereka terapkan sendiri berdasarkan nilai yang mereka pegang. Dan ketika seseorang berhenti mengejar perhatian yang luas, biasanya ada sesuatu yang lebih memuaskan yang mulai mereka kejar sebagai gantinya. Alasan kelima, lebih milih koneksi yang dalam daripada perhatian yang luas. Ada perbedaan yang sangat besar antara diperhatikan banyak orang dan benar-benar dikenal oleh seseorang. Punya 2000 followers yang lihat story Anda setiap harinya, itu memang kelihatannya seperti pencapaian sosial. Tapi coba deh tanyain pada diri sendiri. Dari 2000 orang itu, berapa banyak yang benar-benar tahu apa yang sedang Anda perjuangkan minggu ini? Berapa banyak yang akan ngangkat telepon kalau Anda sedang nggak baik-baik aja? Orang yang jarang posting biasanya udah ngejawab pertanyaan itu dengan jujur. Dan jawabannya mendorong mereka ke arah yang berbeda. Bukan ngejar jumlah penontonnya, tapi mendalami hubungan yang sudah ada. Mereka menginvestasikan energi sosial mereka itu langsung ke percakapan langsung, pesan pribadi yang panjang, waktu yang benar-benar dihabiskan bersama orang-orang yang menurut mereka itu penting. Ini bukan karena mereka introvert ya, dan juga bukan karena mereka nggak suka sosialisasi. Ini tentang pilihan sadar, tentang kualitas versus kuantitas dalam hubungan sosial manusia. Nah, inilah alasan kelima yang paling jarang dibicarakan karena ia menentang sebuah asumsi yang sangat kita percaya tanpa pernah mempertanyakannya. Bahwa semakin banyak orang yang tahu tentang kehidupan Anda, semakin kaya kehidupan itu. Padahal kenyataannya sering berjalan sebaliknya. Kedalaman sebuah hubungan tidak diukur dari seberapa banyak orang yang menyaksikan. 5 alasan ini yang sudah kita bahas hari ini bukan dimaksudkan untuk menghakimi siapapun ya yang aktif di media sosial. Nggak ada yang salah dengan sharing-sharing. Yang menarik untuk kita renungkan bersama adalah motif dibalik kebiasaan itu. Karena diam di media sosial bisa jadi bukan tanda bahwa seseorang nggak punya kehidupan yang menarik,
seringkali itu tanda bahwa mereka udah cukup damai dengan dirinya sendiri. Sampai merasa tidak perlu membuktikan pada siapapun. Maka lain kali, sebelum Anda menekan tombol posting, coba berhenti sebentar dan tanyakan satu pertanyaan sederhana pada diri sendiri. Apakah saya ingin berbagi? Atau apakah saya sedang mencari sesuatu yang belum saya temukan dalam diri saya sendiri? Di sini nggak ada jawaban yang salah, tapi kejujuran terhadap pertanyaan itu bisa merubah banyak hal. Kalau video ini memberi Anda perspektif baru, yuk coba share ke teman Anda yang menurut Anda butuh mendengarnya. Dan tulis di kolom di komentar, apakah Anda tipe yang lebih sering posting atau jarang posting? Dan menurut Anda apa alasan jujurnya? Oh ya, kalau kamu mau mengenal diri sendiri lebih dalam, apa potensinya, kelemahannya, kelebihannya, apa yang sebaiknya dilatih, dikembangkan, kamu bisa ya cek tulisan tangan kamu di grafologiindonesia.com/tes-grafologi. Linknya saya tulis di deskripsi ya. Harapannya, semoga setelah kamu tahu tentang potensi diri, kelebihan, hambatan, kamu bisa berkembang lebih optimal lagi. Klik linknya ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.